Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat belajar kan? Harus semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, pagi ini kita masih belajar tema 3, muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Perhatikan kedua gambar ini. Indonesia kaya akan kekayaan alam. Indonesia salah satu julukannya adalah Zamrud Khatulistiwa. Indonesia juga disebut negara agraris, yaitu negara di mana sebagian besar penduduknya memiliki atau bermata pencaharian sebagai petani. Ya. Hubungan antara kondisi lingkungan dan pekerjaan. Kondisi lingkungan sangat menentukan pekerjaan, teman-teman. Pola kehidupan manusia cenderung dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan setempat, tidak terkecuali dengan kehidupan sosial ekonominya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pemanfaatan lahan oleh manusia harus disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan. Perhatikan gambar ini. Perhatikan teman-teman. Gambar ini adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Fokuskan ya. Nah, di Indonesia ada dataran tinggi. Dataran tinggi nomor berapa? Nomor 1. Ini dataran tinggi nomor 1. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas yang berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi dataran tinggi itu 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian perhatikan nomor 7. Nomor 7. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian ada pantai, teman-teman. Ada pantai. Pantai itu apa? Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, ini diperhatikan gambarnya ya. Ini nomor 1, ini dataran tinggi. Nomor 7, dataran rendah. Yang lainnya ada pegunungan, ada jurang, ada ngarai. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Berdasarkan pengaruh kondisi lingkungan fisiknya, aktivitas sosial ekonomi manusia dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, aktivitas manusia di daerah pantai. Tadi pantai, di daerah pantai. Pantai itu daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Kedua, aktivitas manusia di daerah dataran rendah. Dataran rendah tadi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Aktivitas manusia di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu yang tingginya antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ini apa ini? Ya, ini dataran tinggi, ini dataran rendah, ini pantai, ya. Kalian ada di mana? Ya, kita sekarang kalau posisinya di Bantul ada di dataran rendah ya teman-teman. Nah,
Perhatikan daerah pantai. Kegiatan manusia yang tinggal di daerah pantai erat kaitannya dengan kegiatan perikanan atau kelautan. Antara lain usaha-usaha nelayan menangkap ikan, kemudian pembuatan tambak untuk budidaya ikan, budidaya udang, budidaya garam, ya petani garam, apalagi misalnya sebagai pedagang di tempat wisata di pantai, kemudian sebagai pedagang ikan, itu salah satu beberapa pekerjaan yang ada di wilayah pantai. Perhatikan gambar ini. Nah, ini nelayan mencari ikan, nelayan ya. Kemudian ini tambak ya teman-teman, ini namanya tambak ya. Ada tambak udang, tambak ikan bandeng ya. Biasanya ini air payau ya. Yang ketiga tadi garam. Nah, ini pembuatan garam ini di tempatnya Bu Nikmah banyak sekali teman-teman di Pati sana. Jadi ketika musim kemarau, para petani garam ini bisa menghasilkan garam berton-ton dalam nggak ada sebulan itu bisa menghasilkan garam berton-ton. Kemudian budidaya mutiara dan rumput laut. Ini yang ada di daerah pantai. Kita lanjutkan. Kemudian di dataran rendah. Oh, masih di pantai ya teman-teman. Maaf, masih di pantai. Di pantai juga bisa digunakan sebagai perkebunan kelapa dan pengolahan sawah pasang surut. Nah, ini. Jadi di wilayah pantai itu biasanya banyak perkebunan kelapa. Kemudian sebagai objek wisata. Nah, ini di Jogja banyak ya teman-teman, ada Pantai Depok, ada Parangtritis, ada Indrayanti, ada Gua Cemara dan sebagainya. Kemudian sekarang di dataran rendah seperti kita di Bantul ini di dataran rendah ya. Nah, dataran rendah membuat kawasan ini layak untuk semua bentuk penggunaan lahan, baik itu sebagai pertanian, baik itu sebagai pemukiman, baik itu sebagai industri ataupun bentuk-bentuk penggunaan lahan yang lain. Nah, contoh sebagai lahan pertanian di sekitar kita ini banyak sekali ya sawah ya yang ditanami padi, kemudian kadang sistem ditanami palawija, kemudian ditanami kacang-kacangan dan buah-buahan ya. Nah, ini sawahnya. Kemudian yang kedua, sebagai lokasi pemukiman, daerah ini dapat sangat cepat mengalami perkembangan. Nah, ini perumahan-perumahan baru, bahkan sekarang sawah-sawah sudah dibuat rumah. Yang ketiga, sebagai pembangunan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Ini di kota besar ya, gedung-gedung pencakar langit dibangun. Kemudian digunakan sebagai kawasan industri. Jadi biasanya kawasan industri itu ada di dataran rendah teman-teman ya, banyak pabrik. Nih ada banyak pabrik sebagai kawasan industri ya. Kemudian yang ketiga, daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan. Kondisi iklim di dataran tinggi dan pegunungan pada umumnya itu sedang hingga dingin, yang tidak terbiasa biasanya dingin sekali kalau di dataran tinggi seperti di Dieng, seperti di mana ya, di Dieng, atau kalau di Bantul di mana? Di Kaliurang ya, di Kaliurang itu dataran tinggi.
Hal ini sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan berikut, contohnya pertanian, perkebunan. Nah, pertanian dan perkebunan ini bermacam-macam ya. Kalau di dataran tinggi itu bisa padi, bisa sayuran, teh, kopi, buah-buahan, kemudian tanaman bunga, tanaman hias itu bisa sangat subur jika ada di dataran tinggi. Nah, ini gambarnya, ini petani teh ya, di perkebunan teh. Kemudian yang kedua, peternakan, terutama sapi. Kenapa? Karena di sana ketersediaan rumput dan air cukup melimpah. Jadi, sapi bisa hidup dan berkembang biak dengan baik di dataran tinggi. Kemudian sebagai tujuan wisata, karena pada umumnya daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan itu memiliki pemandangan alam yang indah sekali. Ada air terjunnya, ada danau, agrowisata. Ya, senang sekali ya kalau kita melihat pemandangan di gunung atau di pegunungan, di dataran tinggi. Nah, ini seperti ini ya. Atau kalau di sini di Merapi ya teman-teman, di daerah Kaliurang itu indah sekali. Nah, selanjutnya pada lereng-lereng pegunungan biasanya dimanfaatkan untuk area hutan lindung. Yang fungsinya apa hutan lindung itu? Untuk melindungi melindungi tumbuh-tumbuhan langka dan hewan-hewan langka ya. Ataupun di lereng-lereng ini sekarang juga dijadikan sebagai tempat wisata. Ini gambarnya ya teman-teman, indah sekali. Nah, tugasnya buka buku 4C halaman 18 sampai 20. Nah, di situ ada beberapa macam tumbuhan itu hidupnya di mana, di dataran rendah atau di dataran tinggi atau di pantai. Di situ nanti kalian jawab ya, A, kemudian B dan C saja, yang D tidak usah ya. Terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan Bu Nikmah ini bermanfaat dan memberikan kefahaman kepada kalian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.